Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan mengenai tragedi Bintaro 1. Namun sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dulu agar tidak ketinggalan video menarik dari saya berikutnya. Oke. Senin pagi 19 Oktober tahun 1987, Nenek Mina hendak mengunjungi sanak kerabatnya di Kampung Tenjo, Serpong. Bersamanya ikut pula Junet, cucunya, dan 4 saudaranya. Dari stasiun Tanah Abang, Nenek Mina dan cucunya naik KA 220 jurusan Tanah Abang, Rangkas Bitung. Sekitar pukul 6.40, KA 220 yang mereka tumpangi tiba di stasiun Kebayoran. Seperti biasa, kereta akan ambil waktu beberapa menit untuk proses turun naik penumpang. Namun, karena suatu sebab, KA 220 berhenti cukup lama di stasiun itu. Sementara itu, di stasiun Sutimara, KA 225 jurusan Rangkas Bitung, Jakarta juga baru tiba di stasiun. Sesuai prosedur, KA 225 harus menunggu KA 220 melintas lebih dulu. Namun, lebih dari 10 menit kemudian kereta itu tak juga datang. Padahal semestinya KA 225 sudah harus melanjutkan perjalanan ke Tanah Abang pukul 6.50. Saat itulah petugas mengatur perjalanan kereta api PPKA Jamhari menerima pemberitahuan dari petugas PPKA Stasiun Sutimara Muryadi bahwa KA 220 telah berangkat menuju Sutimara. KA 220 itu sedianya akan melintasi lintasan 1 yang saat itu ditempati KA 225. Karenanya KA 225 harus langsir ke lintasan lain. Usai menerima pemberitahuan itu, Jamhari keluar kantor dan menitip peluit sekali dengan durasi panjang. Itulah sembunyian 46 sebagai instruksi langsir. Ketika KA 225 mulai melaju, Endang Sukaisi tergopoh-gopoh mengejar kereta itu. Ia takut terlambat. "Tak usah buru-buru, Mbak, kereta cuma langsir," teriak seorang petugas stasiun kepadanya. Endang pun memelankan langkahnya. Namun ia jadi kesal karena ternyata laju kereta api makin cepat meninggalkan stasiun. Endang merasa tugas itu mengerjainya, tapi ia urung marah karena ia melihat Jamhari kalang kabut mengejar kereta itu sambil meniup peluit dan mengibarkan bendera merah. "Belum waktunya KA 225 berangkat." "Wah, ini bisa tabrakan," seseorang berteriak. Seorang petugas stasiun lain mencoba mengejar kereta itu dengan motor, tapi gagal. Dan benar saja, turut berita harian Kompas 20/10 1987 pukul 7, KA 225 itu bertabrakan dengan KA 220 di daerah Kampung Pondok Bedung dekat pintu perlintasan Bintaro. Tuburukan dua kereta itu hingga kini tercatat sebagai kecelakaan kereta api terburuk di Indonesia. Majalah Tempo 24/10 tahun 1987 melaporkan 150-an orang tewas dan 300-an lainnya luka-luka. Orang-orang mengingatnya sebagai tragedi Bintaro. Korban jatuh begitu banyak karena kedua kereta itu syarat penumpang. Dari catatan perusahaan jawatan kereta api PJKA, kala itu KA 225 membawa 700 penumpang dan KA 220 membawa 500 penumpang. Itu hanya yang tercatat memiliki karcis. Ada ratusan penumpang gelap yang berdesakan memenuhi gerbong lokomotif dan atap gerbong. Posisi kereta api yang demikian itu agaknya membuat masinis KA 225 Selamat Suradio tak awas pada sembunyian 46 yang diberikan Jamhari. Akibatnya ia salah menangkapnya sebagai instruksi untuk berangkat. Setelah penelusuran majalah Tempo 31/10 1987, ketika petuburukan KA 225 melaju dengan kecepatan 45 km/jam dan KA 220 berkecepatan 25 km/jam. KA 220 melaju lambat karena baru saja melintasi pintu perlintasan dan tikungan. Posisi tikungan itu membuat masinis
Kru kereta api terlambat menyadari bahaya. Slamet sendiri mengaku baru melihat KA 220 sekitar 30 meter sebelum tabrakan. Dengan jarak sedikit itu, mengerem pun percuma. Sambil menyiarkan klakson, Slamet hanya bisa sebanyak-banyak berucap istighfar. Saya melihat sinyal aman ketika memasuki halte Pondok Pitung. Namun, secara bersamaan dari arah berlawanan tiba-tiba muncul KA 220. Lalu, tabrakan maut itu tidak bisa terhindarkan, tutur Slamet kepada wartawan Jawa Pos 23 tahun setelah tragedi itu. Dua lokomotif kereta api itu bergeming saat tabrakan keras tak terhindarkan. Hukum fisika bekerja. Gerbong di belakang lokomotif terdorong ke depan dan melahap lokomotif. Demikian pula gerbong-gerbong di belakangnya. Kursi-kursi yang penuh penumpang tercerabut dan terlempar ke arah laju kereta api. Inilah skor petaka yang menjepit tubuh anak manusia yang tak sempat memikir lebih jauh akan keselamatannya. Tulis Kompas hari setelah kejadian. Akibat tabrakan hebat itu, Slamet terlempar hingga ke belakang jok masinis. Giginya rontok, terhentam handle rem kereta. Kaki kanannya patah dan kulit pinggulnya robek. Sejak itu, kesadarannya hilang dan baru terbangun ketika sudah dirawat di RS Kramat Jati. Nasib nenek Minah di KA 220 tak kalah menyedihkan. Ia dan cucunya duduk di gerbong pertama sehingga tak mau menghindari dari genjatan saat gerbong terlontar ke depan. Ia dan keempat cucunya tewas ketika hanya Junet yang selamat. Majalah Tempo 3/10 tahun 1987 melaporkan butuh lebih dari 12 jam untuk mengevakuasi Junet. Kaki kirinya remuk dan kemudian terpaksa diamputasi. Kondisi lokomotif dan kru yang ringsek sungguh menyulitkan evakuasi korban. Banyak dari mereka yang selamat mengalami luka berat seperti Slamet dan Junet. Mereka yang tewas pun setelit 3 uang, bahkan ada yang sulit untuk dikenali. Bukan sekali itu terjadi kecelakaan kereta api di Indonesia, tapi memang belum ada kecelakaan yang benar-benar membuat miris hati hingga tragedi benar terjadi. Rusmin Nurjadin, Menteri Perhubungan kala itu, segera menginstruksikan Dewan Penyidikan Peristiwa Kecelakaan Kereta Api (Bab K) mengusut tuntas penyebab tabrakan. Menteri Rusmin juga memerintahkan pengecekan jalur kereta api di seluruh Indonesia. Pada akhir Oktober 1997, 4 pegawai PJKA diputus bersalah. Mereka adalah Slamet Suratio, Jamhuri, Umriyadi, dan Kondektur KA 225 Andung Syafi'i. Pada April tahun berikutnya, mereka berempat mulai disidang. Berdasarkan catatan Kompas 266/2015, Slamet kemudian divonis 5 tahun penjara. Andung Syafi'i dihukum 2,5 tahun penjara. Sementara Umriyadi dan Jamhuri masing-masing dihukum 10 bulan penjara. Namun, dari pemeriksaan persidangan terungkap problem sangat mendasar dalam sistem perkereta-apian saat itu, sehingga kesalahan tidak dapat dipersalahkan secara perorang-perorangan. Tulis Kompas. Masalah-masalah di tubuh PJKA saat itu memang pelik dan terkesan dibiarkan begitu saja. Majelis hakim misalnya menyoroti jumlah penumpang yang melebihi kapasitas, yang jadi musabab banyaknya korban jiwa. Masih tambah pula dengan sistem komunikasi dan bahasa yang tak punya standarisasi, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara pegawai PJKA. Sayangnya, PJKA tak terlampau menggubris masalah-masalah tersebut. Jadinya stigma bersalah tetap merundung keempat orang pegawai PJKA yang di sidang itu. Dari keempatnya, agaknya yang merasa paling pilu adalah Slamet. Karirnya sebagai masinis ambruk usai diputus bersalah. Ia terpaksa mendekam di lapas Cipinang dari 1998 hingga 1993. Setelah bebas, sempat kembali bekerja di PJKA, namun kemudian ia dipecat pada 1994. Tak ada uang pensiun baginya. Tidak ada pilihan lain, ia pun memilih pulang kampung ke Purworejo. Pengabdiannya selama 10 tahun seperti tidak berarti, ujar Slamet, yang hingga senja usianya berjualan rokok eceran, sebagaimana dikutip dari Jawa Pos. Sebelum mengakhiri video ini, saya mau minta maaf apabila ada ucapan saya salah. Untuk lebih jelasnya, kalian
bisa tonton video di Kisah Tanah Jawa dan juga di Tirto ID. Oke, cukup cerita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.